Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tetap kami henturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit dakwah kepada pendengar semuanya. Tema yang saya bawakan adalah zina. Zina adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak terjadi hubungan yang sah antara kedua orang, antara laki-laki dan perempuan. Kedua orang ini antara laki-laki dan perempuan yang tidak sah, yang tidak diikat dalam ikatan perkawinan dikatakan zina. Zina ada macam-macam. Pertama ada zina mata, kedua ada zina hati, ketiga ada zina pikiran, ada zina fisik, dan ada zina yang lain sebagainya. Saya berikan contoh pada zina hati atau perasaan. Apabila seseorang menyukai lawan jenisnya, maka orang tersebut akan berpikir bahwa orang yang dicintainya itu ada di dekatnya. Itu adalah salah satu perbuatan zina. Yang kedua adalah zina mata. Yang kedua adalah zina mata. Apabila melihat lawan jenisnya dengan perasaan penuh berlebihan, maka dikategorikan sebagai zina. Itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya kepada pendengar semuanya, apakah kalian ingin menjadi orang-orang salah satu orang-orang yang penyebab dari hancurnya dunia itu karena zina? Karena salah satu tanda kiamat adalah maraknya zina yang tidak didasari oleh ikatan yang sah. Zina itu sangat dikecam oleh Allah, sebab zina salah satu perbuatan yang pernah dilakukan oleh sekelompok orang di zaman Nabi dahulu, dan salah satunya adalah di zaman Nabi Lut. Ada orang-orang yang di dalam satu desa itu penyuka sesama. Allah mengutuk desa tersebut dengan ancaman yang sangat luar biasa. Dalil di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa zina adalah perilaku yang sangat dikecam. Pada era sekarang ini banyak para muda-mudi yang melakukan perbuatan zina tanpa didasari oleh ikatan. Mereka tidak mementingkan apa hukumnya itu, mereka selalu berbuat seenak mereka, tidak mementingkan apa efeknya nanti bila di akhirat. Untuk menjadi remaja yang tangguh, hendaknya kita berpikiran positif, melakukan kegiatan positif, dasari hati kita dengan iman yang kuat, dengan keteguhan yang kuat untuk menjauhi zina itu. Allah telah melarang kita, Allah telah menciptakan kita, maka tugas kita sebagai manusia adalah menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Apabila kita ingin disayang oleh Allah, hendaknya kita menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sebaliknya begitu. Demikian dakwah yang saya sampaikan.
Semoga bermanfaat untuk kehidupan para pendengar dan menjadi tauladan yang lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul dengan sehat walafiat. Dakwah kali ini saya akan bercerita tentang berbakti kepada orang tua. Tak ada kata yang paling indah dan penuh berkah terucap dari lisan seorang hamba yang melemah, yang senantiasa mengharapkan anugerah dahsyat yang maha megah, kecuali ungkapan puji syukur atas segala rahmat dan nikmatnya. Dalam Al-Quran terdapat 3 perintah yang tidak terpisahkan, yaitu 1. Dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. 2. Taatilah Allah dan Rasul. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Dalam rangkaian yang ketiga, Allah memerintahkan kita agar bersyukur kepadanya dan kepada kedua orang tua kita. Mengapa Allah perintahkan ini? Ini merupakan pelajaran bagi kita agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Begitu besar jasa orang tua kepada kita. Berbaktilah kepada orang tua. Namanya orang tua itu selalu memberikan yang terbaik buat anaknya. Apapun itu demi seorang anak, orang tua rela mengorbankan banyak hal, bahkan sampai nyawa menjadi taruhannya. Banyak yang bilang kalau orang tua itu adalah segalanya. Maka dari itu, kita sebagai anak tentunya harus lebih menghormati, menghargai, dan menyayangi orang tua. Apabila umur beliau mulai bertambah, rambut beliau mulai memutih, dan fisik beliau sudah tak sesuai dulu lagi, jadi mau nunggu apa lagi? Sekarang saatnya kita tunjukkan pengorbanan kita untuk ayah dan ibu kita. Tunjukkan kalau kita mampu merawat beliau selama ini. Tak akan sia-sia dalam mendidik anaknya. Itulah dakwah yang dapat saya sampaikan saat ini. Apabila ada salah kata yang sengaja maupun tidak sengaja, saya minta maaf dan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya kesehatan sehingga saya bisa berdakwah di sini. Dan isi dakwah saya mengenai tentang sodako. Pada dasarnya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya adalah orang yang memberi atau bersodako lebih utama daripada orang yang menerima atau yang meminta-minta. Tidak ada perbuatan baik yang bisa dirasakan langsung oleh orang fakir miskin kecuali sodako. Jika engkau sudah terbiasa dengan sikap pemurah, maka engkau akan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluknya. Dan perlu kalian tahu, surganya Allah adalah perkumpulannya orang-orang dermawan. Dan saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang adab-adab bersedekah untuk memperoleh kesempurnaan yang utama dari bersedekah. 1. Niatlah dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun dari orang lain. 2. Lakukan sedekah menurut kadar kemampuan kalian tanpa perlu memaksakan diri. 3. Lakukan sedekah itu secara diam-diam, tidak perlu diumbar-umbar dan dipamerkan. 4. Berikan sedekah itu kepada anggota keluarga kalian, karena itu lebih utama. 5. Jangan sekali-sekali mengungkit sedekah yang telah kita berikan kepada orang lain. Ada banyak manfaat dari sedekah, yaitu dapat menolak bencana dan penyakit, dapat memelihara harta kita dari kejahatan orang lain, dan juga bisa membersihkan diri kita dari banyaknya dosa.
Itulah adab dan manfaat dari bersedekah. Ada banyak manfaatnya yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Sekian dakwah saya mengenai sedekah. Apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa dipungkiri, kita tidak bisa hidup tanpa ilmu. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, baik ukhrawi maupun duniawi, dan tidak ada alasan untuk kita tidak menuntut ilmu. Namun, jika kita tidak menuntut ilmu, kita akan menjadi orang yang paling bodoh, tidak tahu apa-apa, dan orang yang paling rendah. Surat Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan, Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan yang berilmu dengan beberapa derajat. Oleh karena itu, marilah kita tetap menuntut ilmu tanpa mengenal lelah. Karena dengan menuntut ilmu, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Saya Mima Sri Handayani dari kelas 11 IPA 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tahu bahwa sifat fikih merupakan sifat yang tercela dan bukan bagian dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala telah melarang dengan tegas dan menyuruh hambanya agar jauh dari sifat fikih atau yang berhubungan dengannya seperti tamak, serakah, tidak mau bersedekah, dan lain sebagainya. Sifat fikir atau dalam bahasa Arab bakhil bisa menjadi mudarat atau kecelakaan bagi pelaku, baik di dunia serta di akhirat kelak. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat 3 ayat 181. Agama Islam menganggap harta yang berada dalam pangkuan manusia adalah harta kepunyaan Allah yang dianugerahkan olehnya kepada mereka. Harta tersebut sebagai titipan agar dibelanjakan untuk kepentingan pribadinya dan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Tidak mau memberikan sebagian harta tersebut berarti penimbunan terhadap barang titipan dan mencegah fungsi yang sebenarnya, yaitu agar beredar di tangan masyarakat. Tentu saja hal ini akan mempunyai dampak negatif terhadap pemilik harta itu sendiri. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya yang berbunyi, orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari surga, dan jauh dari manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fastabihul khairati aynama takunu ya'tinikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah,
Maka dari itu sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim yang taat menjauhkan diri dari sifat kikir atau pelit yang justru bisa menjauhkan diri kita daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Wahai hadirin, apalagi yang kita cari di dunia ini jika bukan ridha Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Hidup kita di dunia ini hanya sementara dan tidak kekal. Sedangkan kehidupan akhiratlah yang kekal dan abadi. Sudah sepantasnya kita mempersiapkan amalan-amalan saleh dan menjauhi sifat kikir atau pelit yang bisa menjadikan kita celaka kelak akhirat. Allahumma ghafir li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama halamtahu alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.